Halo semuanya, kami dari kelompok 15 statistik ingin memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara melakukan uji penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS. Lalu klik File, Import Data, dan klik Excel. Lalu cari file data tabulasi. Klik OK. Kemudian klik OK lagi dan tunggu sebentar. Nah, ini muncul data tabulasi penelitian. Dan hapus data variabel yang tidak diperlukan jika ada. Lalu ke variabel view, ubah menjadi 4 angka di belakang koma pada kolom desimal. Lalu kembali ke data view dan klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Descriptive, lalu pindahkan semua variabel X dan Y ke kolom sebelah kanan dan klik OK. Kemudian muncul uji deskriptifnya. Berikutnya, kita lanjut ke uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas. Caranya, masuk ke menu Analyze, Regression, lalu klik Linear, kemudian masukkan variabel dependent dan independent sesuai dengan variabel kalian. Di sini kami menggunakan return saham, ROA, DER, dan EPS. Lalu pilih menu statistik dan centang Collinearity Diagnostic dan Durbin-Watson, lalu klik Continue, kemudian pilih plots, isi variabel Y menggunakan sResid dan variabel X menggunakan zipRet. Kemudian centang histogram dan normal probability plot, klik Continue, lalu Save. Kemudian centang unstandardized di kolom residual, lalu Continue, dan klik OK. Kemudian klik 2 kali. Lalu akan muncul hasilnya. Yang pertama, menampilkan histogram dari residual regresi. Di sini terlihat bahwa bentuk histogram mendekati lonceng atau bell-shaped curve dan garis kurva normal berada di tengah distribusi data. Ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Kita lihat gambar kedua, yaitu normal p-plot of regression standardized residual. Titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola ini menandakan bahwa data residual berdistribusi normal, memperkuat hasil dari histogram sebelumnya. Kemudian, pada gambar ketiga, terdapat scatter plot antara regression standardized predicted value dan regression standardized residual. Titik-titik pada grafik menyebar secara acak di atas dan di bawah garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Kemudian, pada tabel ANOVA, nilai F sama dengan 2,813 dengan signifikansi 0,051 kurang dari 0,05, sehingga H04 diterima dan H14 ditolak. Artinya, secara simultan, EPS, ROA, dan ROE tidak berpengaruh terhadap return saham. Dengan kata lain, ketiga rasio keuangan tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam perubahan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, kolom koefisien. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh bahwa nilai tolerans untuk masing-masing variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dan model regresi.
Selanjutnya ada uji normalitas. Klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, klik Legasi Dialog, lalu pilih One Sample KS. Pilih Under Standard Desert, lalu masukkan pada tes variable list, dan klik OK. Tunggu sebentar, lalu muncul tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Lalu untuk hasilnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, kita akan uji heteroskedastisitas. Lalu kembali ke data, pilih transform, klik compute variable. Pada target variable, ketik abs_ris, lalu pada function group, klik all, lalu pilih abs, klik 2 kali. Jika muncul tanda tanya, klik variable under standard desert, lalu klik OK. Selanjutnya, kembali ke data, klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Pada dependent, keluarkan variabel return saham, lalu masukkan abs_ris ke dalam dependent, lalu klik OK. Lalu lihat pada tabel koefisien. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser, diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen, yaitu ROA sebesar 0,719, DER sebesar 0,892, dan APS sebesar 0,932. Semua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Artinya, varians dari residual bersifat konstan atau homogen pada setiap tingkat variabel independen, sehingga model layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut. Nah, itulah sedikit tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton.